Baik, kita lanjutkan kuliah kita di buku. Bolehlah kalian buka halaman 22 dan seterusnya. Halaman 22 dan seterusnya. Secara khusus, kita mulai dengan halaman 23. Tentu sudah kalian baca ya, karena sudah tahu kalian apa yang akan kita bicarakan pada minggu-minggu berikutnya. Harap dimatikan mikrofonnya, kalau enggak saya keluarkan nanti ya. Baik, bila suatu gugus data, kita punya dua gugus data, lalu kita coba urutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil, atau mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita sebenarnya sedang melakukan upaya untuk mengukur pemusatan data. Di mana sih data itu berpusat, dan kemudian di mana misalnya nilai tengahnya, mediannya, dan modus. Inilah 3 ukuran pemusatan yang sering digunakan, yaitu nilai tengah, median, dan modus. Masing-masing masing-masing punya pengertian, dan salah satu di antaranya yang sudah kita bicarakan adalah nilai tengah atau rata-rata. Kita sudah bicarakan bahwa kalau dia populasi, maka nilai tengahnya atau rata-ratanya kita simbolkan dengan mu, seperti ini simbolnya. Dibaca mu. Rumusnya juga sudah kita bicarakan sebelumnya, tapi untuk rumus umumnya boleh juga diulangi, dilihat di halaman 23 di bagian bawah. Ya, sudah kita baca pernah itu, bahwa mu sama dengan jumlah dari xi, di mana i dimulai dari 1 hingga n dibagi n. N-nya huruf besar. Ya, N-nya huruf besar. Nah, teladan 1 ada di halaman 24. Di halaman 24 Anda bisa lihat teladan 1. Ada sebuah populasi, lalu rumus tadi diterjemahkan. Nah, kalau dia contoh, maka kita sebut rataan contoh. Simbolnya adalah X bar, X yang ada garis di atasnya. Dibacanya X bar atau rataan X. Rumusnya ada juga di halaman 24 itu. X bar sama dengan sigma XI, sigma dari XI, di mana I dimulai dari 1 hingga N dibagi N. Lihat, N-nya huruf kecil. Jadi berbeda dengan populasi, huruf N-nya huruf besar. Nah, contohnya juga ada di teladan 2 ya. Ada teladan 2 itu adalah contohnya di halaman 24 tersebut. Nah, orang bisa juga membuat notasi-notasi lain, bukan X tapi Y. Ya, terserah orang, tapi soal pengkodean itu terserah saja, boleh X, boleh Y, seperti di halaman 24 tersebut. Kita lanjutkan dengan median, halaman 25. Halaman 25. Kalau diurutkan data, jadi untuk bisa menentukan median itu, urutkan dulu datanya dari terkecil ke terbesar, atau terbesar ke terkecil. Tapi umumnya orang mengurutkannya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya. Nah, median adalah anggota yang berada di
paling tengah, ya, anggota yang berada pada posisi yang paling tengah. Kalau di teladan 3, Anda lihat bahwa kalau data itu sudah diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, teladan 3 itu 79, 82, 86, 92, 93, maka data yang ada di tengah itu 86. Nah, kalau ini adalah sebuah populasi, maka yang di tengah itu dibuat simbolnya mu, tapi ada garis di atasnya. Oke. Bagaimana dengan rataan X? Bagaimana dengan dengan contoh? Nah, sistemnya sama juga, bahwa urutkan dulu mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita lanjutkan dengan modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Itu ada di halaman 26. Halaman 26. Modus adalah anggota yang paling sering muncul. Ya. Anggota yang paling sering muncul. Nah, supaya mudahnya, sekali lagi, urutkan dulu mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu perhatikan, lihat mana angka, mana anggota yang paling sering muncul. Nanti akan lebih banyak kita kasih contoh, tapi kita lanjutkan aja dulu dengan ukuran keragaman. Halaman 31, ya, ukuran keragaman. Buka bukunya masing-masing, halaman 31. Nah, kalau tadi kita katakan ukuran pemusatan itu adalah nilai tengah atau rataan, kemudian median dan modus. Maka ketiga ukuran tersebut belum cukup untuk menjelaskan tentang data yang kita miliki. Belum cukup. Kita perlu ukuran lain yang kita sebut dengan ukuran keragaman. Yaitu seberapa jauh nilai-nilai pengamatan itu menyebar dari rata-ratanya. Seberapa jauh data-data yang kita miliki itu menyebar dari nilai tengahnya atau rata-ratanya. Itu yang disebut dengan keragaman atau dispersi. Artinya boleh jadi dua gugus data mempunyai rata-rata yang sama, tetapi keragamannya berbeda. Tapi keragamannya berbeda. Contohnya ada cerita tentang dua perusahaan, ya, dua perusahaan yang menghasilkan jus. Ada di halaman 31 itu. Ya, ada di halaman 31 itu. Nah, keragaman itu bisa diukur dengan dua cara, yaitu wilayah dan ragam. Jadi dispersi atau penyimpangan dari nilai tengah itu bisa digambarkan dengan wilayah atau bisa dihitung dengan wilayah atau ragam. Ada dua cara sekali lagi untuk mengukur keragaman data itu, yaitu mengukur wilayah dan ragam.
Cara mengukur wilayah atau wilayah lebih sederhana sebagai gambaran dari ragam itu. Tapi ragam lebih berguna dibandingkan wilayah untuk menggambarkan keragaman gugus data itu. Sebagai contoh tadi, bahwa ada 2 perusahaan menghasilkan jus, diisi dalam botol. Perusahaan A, botol-botol perusahaan A kemudian diteliti, diukur berapa banyak itu satu botol, ternyata ada yang 1,11 liter terbanyak, ada yang tersedikit 0,94 liter. Artinya isi botol dari perusahaan A itu berada pada selang 0,94 hingga 1,11 liter. Jadi wilayah dari isi botol itu adalah 1,11 kurang 0,94 sama dengan 0,17 liter. Itulah wilayahnya. Bagaimana dengan botol-botol isi jus jeruk, botol-botol dari perusahaan B? Ternyata botol terbanyak mengandung 1,14 liter, botol lain yang tersedikit mengandung 0,88 liter. Artinya ada botol yang mengandung 0,88 liter, ada botol yang mengandung 1,14 liter tertinggi. Artinya isi dari botol dari perusahaan B itu berada antara 0,88 liter hingga 1,14 liter, atau dengan kata lain, wilayah data isi botol dari perusahaan B itu adalah 1,14 dikurang 0,88 sama dengan 0,26 liter. Kesimpulannya apa kalau kita bandingkan dua perusahaan ini? Bahwa botol-botol isi botol dari perusahaan B itu lebih menyebar karena wilayahnya lebih luas, yaitu 0,26 liter. Dibandingkan dengan botol-botol dari perusahaan B yang wilayahnya lebih sempit, yaitu 0,17 liter. Bisa juga contoh yang lain seperti IQ pada halaman 31 itu ya. Bisa dilihat juga itu nanti. Jadi mudah sekali untuk menentukan wilayah atau sebaran dari data, suatu gugus data. Mudah. Tinggal cari yang maksimum paling tinggi, kurangkan dengan yang paling rendah, itulah wilayahnya. Tetapi itu bukan ukuran keragaman yang baik. Meskipun dapat digunakan. Itu bukan ukuran keragaman yang paling baik, meskipun dapat digunakan secara sederhana. Ukuran keragaman yang paling baik adalah ragam. Lihat halaman 32 dan seterusnya ya. Halaman 32 dan seterusnya. Ragam adalah ukuran keragaman yang memperhatikan posisi relatif setiap pengamatan terhadap nilai tengah gugus data. Dengan kata lain, seberapa jauh dia menyimpang dari nilai tengah gugus data tersebut. Menghitungnya sederhana. Itu mengurangkan suatu angka, suatu nilai dengan nilai tengahnya. Kalau ini adalah sebuah populasi, maka XI kurang mu.
X1 kurang mu, X2 kurang mu, X3 kurang mu, dan seterusnya. Kalau dia adalah contoh, maka XI kurang X bar. X1 kurang X bar, X2 kurang X bar. Itulah penyimpangan dari setiap nilai pengamatan itu, ya. Itulah dispersi dari setiap nilai pengamatan itu dari rata-ratanya. Nah, kalau kita jumlahkan penyimpangan atau dispersi tersebut, maka jumlahnya semuanya adalah 0. Kenapa? Karena yang ada selisih yang positif, ada selisih yang negatif. Kalau dijumlahkan, jumlahnya harus sama dengan 0. Pasti sama dengan 0. Nah, pada metode statistik atau matematika, dengan metode kuadrat, maka ragam itu diukur dengan cara mengkuadratkan. Ya, dengan cara mengkuadratkan. Selisih dari, dispersi dari, atau simpangan dari setiap nilai pengamatan itu dari rata-ratanya. Simbolnya seperti ini. Simbolnya adalah sigma. Sigma ini huruf kecil. Kalau sigma huruf besar, kita gunakan ke perjumlahan. Kalau sigma huruf kecil seperti ini, kita gunakan untuk ragam. Dan seperti yang saya katakan, dikuadratkan. Jadi membacanya sigma dikuadratkan. Atau ragam. Jadi kalau membaca ini, bisa dengan cara ragam sama dengan. Atau sigma dikuadratkan sama dengan. Coba lihat itu halaman 33. Halaman 33. Dan ini berlaku untuk populasi. Jadi kalau begini simbolnya sigma, maka ini adalah berlaku untuk ragam untuk populasi. Jadi ragam untuk populasi simbolnya sigma kuadrat atau sigma dikuadratkan. Coba lihat halaman 33 definisi itu. Jadi sigma kuadrat sama dengan pengkuadratan selisih dari nilai pengamatan XI dengan nilai tengahnya, di mana I dimulai dari 1 hingga N dibagi N. Itu membaca rumus itu. Sekali lagi, sigma kuadrat atau ragam sama dengan perjumlahan dari pengkuadratan selisih dari nilai pengamatan XI dengan nilai tengahnya, di mana I dimulai dari 1 hingga N, lalu dibagi N. N-nya huruf besar. Begitu cara membacanya itu. Coba perhatikan tanda bagi itu persis berada pada tanda sama dengan, atau satu garis dengan tanda sama dengan itu. Tidak di atas tanda sama dengan, tidak di bawah tanda sama dengan. Nah, mahasiswa sering saya lihat cara menulisnya salah, ya, cara menulisnya salah. Coba perhatikan tanda bagi itu selalu satu garis dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya, ya, contohnya ada di dalam buku tersebut. Ya, contohnya ada di dalam buku tersebut. Halaman 33.
3. Jadi ragam dari selisih dari nilai pengamatan, pengkuadratan dari selisih nilai pengamatan dengan nilai tengahnya, di mana I dimulai dari 1 hingga 9, lalu dibagi dengan 9. Dan hasilnya ada di situ, 8,7. Halaman 34 ada teladan lain, teladan 9. Coba lihat. Ya, dihitung dulu mu-nya, nilai tengahnya, lalu kemudian tentu dapat dihitung kemudian ragamnya. Nah, kalau ragam ini diakarkan, maka diperolehlah simpangan baku. Dengan kata lain, standar deviasi. Standar deviasi. Bahasa bakunya adalah simpangan baku. Bahasa Indonesia yang baiknya adalah simpangan baku. Tapi sering juga disebut orang standar deviasi. Akar dari sigma kuadrat itu sama dengan sigma. Jadi sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Kita tahu bersama bahwa akar dari, kalian tahu bagaimana cara mengakarkannya? Jadi sigma itu sama dengan akar dari sigma kuadrat, atau dengan simpangan baku itu adalah akar dari ragamnya. Ya. Akar dari ragamnya. Udah habis waktu nih. Udah hampir habis. Itu adalah populasi. Bagaimana dengan ragam contoh? Ya, tinggal kita rubah simbolnya. Simbolnya adalah S, S ya. Bukan sigma, simbolnya huruf S kecil. Itu ada di halaman 35. Ya, halaman 35. Halaman 35. Jadi ragam dari suatu contoh adalah disimbolkan dengan S kuadrat. S dikuadratkan. Sama dengan perjumlahan dari pengkuadratan. Selisih dari nilai pengamatan dengan rata-ratanya, di mana XI dimulai dari, di mana I dimulai dari 1 hingga N. Atau kalau lihat di rumus itu selengkapnya begini. Jadi ragam dari suatu contoh adalah perjumlahan dari selisih nilai pengamatan XI terhadap atau dengan rata-ratanya, pengkuadratan dari selisih dari nilai pengamatan XI dengan rata-ratanya, di mana I dimulai dari 1 hingga N, lalu dibagi dengan N kurang 1. Coba lihat, huruf simbol di situ N huruf kecil, dan pembaginya adalah N kurang 1. Berbeda tadi dengan populasi, ya, dibagi dengan N. Kalau contoh ragamnya itu dibagi dengan N kurang 1. Nah, standar bagaimana dengan simpangan bakunya? Sama, yaitu akar dari ragamnya. Jadi S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragamnya. Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi. Lihat halaman 45 dalam buku. Lihat halaman 45 dalam buku. Buka halaman 45. Soal nomor 19 itu. Koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman itu sering disimbolkan dengan KK, persingkatannya ya. Singkatannya ada KK, atau dalam bahasa Inggris coefficient of variation disimbol dengan CV. Di dalam buku ini disimbol dengan V. Ini adalah keragaman relatif dibandingkan dengan rataannya. Jadi kalau dia adalah contoh, maka
koefisien keragamannya adalah simpangan bakunya dibagi dengan rata-ratanya dikali 100%. Jadi satuannya persen. Kalau dia populasi, maka koefisien keragamannya adalah simpangan bakunya dibagi dengan mu atau rataannya. Nah, kita buat contoh dulu ya. Kita buat contoh. Kalau ada nilai kuis 5 mahasiswa, ya. Jadi ada 5 mahasiswa. Inilah nilai kuisnya. 10, 40, 30, 20, 50. Berarti ini populasi. Ya, berarti populasi. Ada 5 mahasiswa, 5-5-nya mengikuti kuis, lalu 5-5-nya diukur nilai kuisnya. Maka nilai tengahnya, lihat rumus populasi. Tuliskan dulu rumusnya, baru hitung. Berapa mediannya? Urutkan dulu mulai dari yang terkecil hingga terbesar, 10, 20, 30, 40, 50. Maka mediannya adalah 30. Karena angka 30 lah yang berada di tengah. Bagaimana dengan modusnya? Manakah di antara 10, 20, 30, 40, 50 itu yang paling sering muncul? Tidak ada, Pak. Tidak ada, semuanya sama ya kan? Sekali-sekali. Jadi berarti modusnya tidak ada. Nah, sekarang kalau ada 6 mahasiswa, berarti ini juga populasi. Nama-namanya mengikuti kuis. Dan inilah nilainya, 20, 40, 30, 20, 50, 35. Tentukanlah nilai tengahnya. Nah, tuliskan dulu rumusnya, mu sama dengan bla bla bla. Berapakah mediannya? Nah, caranya urutkan dulu mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adakah angka yang paling di tengah? Karena ini genap, maka kita ambil 2 angka yang paling di tengah, yaitu 30 dan 35, lalu kita jumlahkan dibagi 2, maka hasilnya 32,5, inilah mediannya. Jadi kalau anggotanya itu genap, urutkan dulu, ambil 2 angka yang berada di tengah, bagi 2, hasilnya itulah mediannya. Bagaimana dengan modus? Kita sudah definisikan moduslah yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul di sini angka 20. Berarti modusnya adalah 20. Modusnya adalah 20. Nah, ini lagi sebuah populasi. Dari sebuah populasi dipilih secara 7 mahasiswa. Berarti kan ini contoh acak sederhana. Ya, contoh acak sederhana. Inilah angka-angkanya tinggi badannya. Tentukanlah rata-ratanya. Ya, tuliskan dulu rumusnya itu X bar sama dengan dan seterusnya. Berapakah mediannya? Urutkan dulu mulai dari yang terendah ke yang terbesar. Ini ada 7 mahasiswa, berarti ganjil. Ya, pilih angka, ambil angka yang paling di tengah, dalam hal ini 170. Berapakah modusnya? Coba lihat, angka 150 muncul 2 kali, angka 170 muncul 2 kali, angka 180 muncul 2 kali, angka 140 muncul sekali. Berarti frekuensi kemunculannya itu berbeda. Berapakah modusnya? Yang manakah modusnya? Yang modusnya adalah angka 150, 170, dan 180. Karena masing-masing mereka sama frekuensi munculnya, yaitu 2 kali. Nah, contoh-contoh yang lain ini seperti ini. Kalian bisa hitung ya. Nah, target kita hari ini tercapai. Buka semua videonya. Lalu di hadapan kameranya, ya, di hadapan kameranya tunjukkan bukunya. Yang tidak terlihat bukunya saya anggap tidak punya buku ya. Tunjukkan bukunya. Terus jangan turunkan. Saya ingin foto. Yang tidak menunjukkannya, meskipun terlihat namanya di situ, tapi tidak dihidupkannya videonya, saya anggap tidak hadir dan saya anggap tidak punya buku.
Seperti Joshua ini tidak punya buku. Tunjukkan, nggak kelihatan kau Joshua. Ya. Udah ya? Ya, dengan cara itu saya mendaftarkan buku kalian yang tidak ada hari ini, saya anggap sudah final, tidak ada karena sudah 4 kali. Yang tidak membuka Zoom-nya seperti si Andre, Robert, Selfie, segala macam itu, nanti saya pertimbangkan dan anggap tidak hadir dan tidak ada bukunya. Itu akan berpengaruh kepada sikap, ya, sikap. Karena saya menganggap bahwa yang tidak punya buku itu, karena bisa dipinjam, bisa fotokopi, nggak mahal kok, saya anggap tidak serius terhadap mata kuliah ini. Ada pertanyaan? Seperti biasa saya akan upload itu di YouTube, tidak ada paksaan ya, kalian boleh lihat, boleh kalau ada kurang-kurang jelas ya, tidak saya monitor itu. Nah, kapan saya bisa saya upload itu, sebaiknya sebelumnya kalian subscribe supaya kemudian kalau saya upload dia, kalian langsung diberitahu kapan itu. Di-upload langsung kalian bisa lihat kalau kalian mau. Tapi saya share juga ke grup kita. Nah, adik-adik sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian yang hadir. Yang tidak hadir, ya saya sangat sedih juga kalau tidak hadir. Dan sepertinya kalau main-main juga kurang simpati juga ya. Kecepatan kita hari ini sudah masuk gigi 2 ya, gigi 2. Mulai minggu depan kecepatan kita masuk ke gigi 3 karena saya anggap dasar-dasar